Life is flying somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call dreams. Ketika Vietnam berhasil menjuarai Piala AFF beberapa waktu lalu, euforia langsung melanda seluruh negeri. Kemenangan itu membawa hegemoni dan kebanggaan bagi masyarakat Vietnam. Tapi, euforia itu hanya bertahan sesaat. Di balik sorak-sorai dan trofi kemenangan, kini yang tersisa hanyalah cerita duka yang sulit dilupakan. Tragedi pertama datang dari striker naturalisasi mereka yang menjadi tumpuan. Harus mengalami cedera parah di laga final. Belum selesai kabar buruk itu, laporan terbaru dari media Vietnam mengungkapkan bahwa salah satu bek andalan mereka juga menghadapi cedera yang lebih parah dari perkiraan yang berpotensi membuatnya absen lama. Hal ini berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang walaupun tidak menjuarai AFF, timnas Indonesia mendapatkan keuntungan yang tidak didapatkan oleh Vietnam. Kejadian ini membuka mata banyak pihak terhadap sisi gelap yang tersembunyi di balik ajang Piala AFF. Lantas apa saja sisi kelam dari turnamen yang seharusnya menjadi pesta sepak bola Asia Tenggara ini? Dan apakah keuntungan timnas yang tidak didapatkan oleh Vietnam? Simak pembahasannya secara lengkap di video ini. Timnas Vietnam memang baru juara AFF, yang mengkokohkan dirinya adalah tim terbaik di ASEAN saat ini versi mereka. Sampai saat ini Vietnam telah menjuara AFF sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2008, 2018, dan yang terbaru pada tahun ini. Dengan demikian, Vietnam kini menjadi tim tersukses ketiga dalam sejarah Piala AFF setelah Thailand dan Singapura. Dan satu juara lagi, mereka bisa menyamai capaian dari Singapura. Hal ini membawa kebanggaan besar bagi masyarakat Vietnam. Namun semua itu hanyalah sesaat. Ada duka di baliknya. Kini cerita duka mulai terungkap. Tragedi pertama terjadi pada partai final. Nguyen Xuan Son, striker naturalisasi yang menjadi tumpuan sampai partai final, mengalami cedera parah. Di menit ke-32, saat ia berusaha menggiring bola dengan penuh semangat, sebuah tabrakan keras membuatnya terjatuh. Hasilnya Xuan Son didiagnosis patah tulang fibula dan tibia. Cedera ini memaksanya harus menjalani operasi besar dan absen dari dunia sepak bola selama 6 hingga 12 bulan. Belum selesai duka itu, kabar buruk lainnya datang. Ho Tan Tai, bek andalan Vietnam, juga mengalami cedera yang lebih serius dari perkiraan awal. Awalnya, ia hanya didiagnosis memar pada ligamen. Namun setelah pemeriksaan ulang, dokter mengkonfirmasi bahwa ligamennya putus total dan meniskusnya robek. Cedera ini membuatnya harus menjalani operasi besar dengan masa pemulihan hingga 9 bulan atau bahkan lebih. Dua cedera ini menjadi bayang-bayang gelap yang mencoreng kemenangan Vietnam. Apa yang seharusnya menjadi momen bahagia kini berubah menjadi pukulan besar bagi mereka. Kini kejadian ini membuka mata banyak pihak terhadap sisi gelap yang tersembunyi di balik ajang Piala AFF. Bahkan nyatanya untuk seorang pemenang harus membayar dengan hal lain yang mungkin lebih mahal harganya. Dan inilah sisi gelap yang Vietnam terima dari turnamen AFF. Membahayakan karir pemain. Cedera pemain menjadi salah satu masalah utama yang sering terjadi di Piala AFF. Contoh terbaru adalah cedera striker naturalisasi Vietnam, Nguyen Xuan Son, yang mengalami patah tulang fibula dan tibia di final. Cedera ini tidak hanya mengancam karirnya, tetapi juga membuatnya harus absen hingga 1 tahun. Tidak berhenti di situ, bek andalan Vietnam, Ho Tan Tai, juga harus menepi akibat cedera serius. Cedera ini memerlukan operasi besar dan masa pemulihan yang panjang yang berpotensi mempengaruhi performanya di masa depan. Bagi Vietnam, kehilangan 2 pemain penting ini menjadi pukulan telak. Mereka harus membayar harga mahal atas trofi juara yang seharusnya menjadi kebanggaan.
tidak memberikan dampak besar pada poin FIFA. Meskipun menjadi turnamen terbesar di Asia Tenggara, nyatanya AFF tidak memiliki dampak signifikan terhadap peringkat FIFA. Hal ini terjadi karena tidak diakuinya AFF sebagai bagian dari kalender resmi FIFA, sehingga pertandingan yang dimainkan tidak memberikan banyak poin. Selama kejuaraan hingga meraih kemenangan di final, Vietnam hanya memperoleh sekitar 10,22 poin dari 8 pertandingan. Dan peringkat FIFA hanya naik 2 peringkat, dari 116 ke 114. Hal ini tidak sebanding dengan banyaknya pertandingan dan resiko terhadap pemain. Mungkin bagi tim seperti Vietnam, kemenangan ini lebih menjadi kebanggaan regional daripada pengaruh signifikan pada level dunia. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. 'Cause mistakes you back away, find another way in this game. Tragedi lain datang dari kesalahan panitia. Nguyen Tien Linh, striker Vietnam, menerima medali emas bertuliskan runner-up. Kesalahan ini sangat memalukan mengingat momen tersebut adalah perayaan puncak dari sebuah kompetisi. Meskipun medali ini akhirnya akan diganti, insiden ini mencoreng citra turnamen dan menunjukkan lemahnya pengelolaan dari panitia Piala AFF. Whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. 'Cause mistakes are fading, the paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to Sebagai turnamen regional, Piala AFF hanya menarik perhatian dari negara-negara di ASEAN saja. Media global seperti ESPN, Marca, The Sun hampir tidak memberikan sorotan. Berbeda jauh dengan turnamen seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Vietnam mungkin juara di Asia Tenggara, tapi nama mereka hampir tidak terdengar di panggung sepak bola internasional. Di sisi lain, Indonesia justru yang menjadi pusat perhatian dunia. voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Ya, dengan kemenangan yang diraih sepertinya tidak sepadan dengan resiko yang dihasilkan. Ironisnya, ketika euforia Vietnam mulai meredup, perhatian dunia justru mengarah ke Indonesia. Tidak seperti Vietnam yang mengejar kemenangan di Piala AFF, Indonesia membeli fokus pada strategi jangka panjang, persiapan kualifikasi Piala Dunia, pengembangan pemain muda, dan filosofi total football dengan pelatih baru telah membuat Indonesia menjadi topik hangat di media internasional. Dengan tidak terlalu memaksakan kemenangan di Piala AFF, Indonesia berhasil menjaga kebugaran pemain utama dan menghindari cedera serius. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi timnas Garuda dalam menghadapi tantangan di kompetisi yang lebih bergengsi. Apakah Piala AFF masih layak dipertahankan dalam formatnya saat ini? Bagaimanakah pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.